Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Tentunya di jadwal pembelajaran hari Selasa, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang ke-6. Seperti biasa Bapak ingatkan kepada kalian, selalu mencatat materi yang Bapak berikan. Kenapa? Karena ketika kalian mencatat materi yang Bapak berikan, kalian bisa mengulang materi yang Bapak berikan. Jangan lupa selalu semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Silakan tonton videonya. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Dengan materi pokok, dengan ilmu pengetahuan, semua akan lebih mudah. Persiapkan diri kalian, siapkan alat tulis kalian, semangat belajar. Hakikat ilmu pengetahuan. Tahukah kalian, manusia diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal. Akal tersebut harus terus diasah, diberdayakan dengan cara belajar dan berkarya. Dengan belajar, manusia bisa mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru. Dengan ilmu, manusia dapat berkarya untuk kehidupan yang lebih baik. Mengapa sangat pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan umat manusia? Karena dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat mengetahui benda-benda langit, dapat menjelajahi angkasa raya, dan masih banyak lagi yang akan kita bisa ketika kita menjadi orang-orang yang berilmu pengetahuan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita karunia berupa akal. Dan akal tersebut harus terus kita asah dan kita berdayakan dengan cara belajar. Karena dengan belajar, kita akan mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru, yang nanti akan kita gunakan untuk menjadi bekal kehidupan yang lebih baik. Dalil tentang menuntut ilmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas ibni Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Keutamaan dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujaddalah ayat 11. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut menjelaskan bahwa Allah akan senantiasa memuliakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa kemuliaan. Karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi siapa saja yang memilikinya. Landasan dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Salah satu ulama madhab Imam Asy-Syafi'i
menjelaskan dalam kitabnya bahwa ada beberapa hal penting yang harus diketahui oleh orang-orang yang sedang asyik dalam menuntut ilmu. Cara ini perlu dilakukan agar memperoleh keberhasilan dalam menuntut ilmu. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin, saunbika an tafsiliha bibayan, dzakaun wa hirsun wajtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zaman. Artinya, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan kecuali dengan 6 perkara yang akan saya beritahukan perinciannya, yaitu pertama, kecerdasan, kedua, kemauan yang kuat, ketiga, kesungguhan, keempat, perbekalan yang cukup, kelima, kedekatan atau belajar dengan guru, dan yang keenam, membutuhkan waktu yang lama. Maksudnya adalah Imam Asy-Syafi'i menjelaskan dalam kitabnya, kita tidak akan mendapatkan ilmu pengetahuan kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama, kecerdasan. Kecerdasan merupakan bekal utama kita dalam menuntut ilmu. Dan kecerdasan bisa kita asah dengan belajar dan belajar. Kedua, kemauan yang kuat. Tanpa adanya kemauan, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketiga, kesungguhan. Bersungguh-sungguh dalam belajar merupakan motivasi utama untuk kita menggapai kesuksesan. Keempat, perbekalan yang cukup. Dalam mencapai satu tujuan, kita harus memiliki bekal yang cukup agar mempermudah kita dalam menggapai tujuan kita. Kelima, kedekatan atau belajar dengan guru. Guru merupakan sumber ilmu pengetahuan. Ketika kita mengalami kebuntuan dalam belajar, kita harus bertanya dengan guru. Maka kita harus menjaga sopan dan santun kita terhadap guru, menghargai dan menghormati guru-guru kita. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang lama. Keluasan ilmu Allah tidak bisa kita kira-kirakan. Maka dari itu, kita membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa sukses dalam menuntut ilmu. Sikap dan perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Sebagai pengamalan dan penghayatan Quran Surat Al-Mujaddalah ayat 11 mengenai keutamaan orang yang menuntut ilmu, maka dalam kehidupan sehari-hari kita dianjurkan untuk menanamkan beberapa sikap dan perilaku di bawah ini. Pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Ketiga, selalu bersungguh-sungguh dalam belajar. Keempat, rendah hati atas kesuksesan dan prestasi yang diraih. Kelima, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas harian. Setelah kalian memahami materi yang Bapak sampaikan, maka Bapak akan berikan tugas harian. Tugasnya adalah hafalkan potongan ayat yang menjelaskan tentang keutamaan dalam menuntut ilmu, yaitu surat Al-Mujaddalah ayat 11 beserta artinya, seperti yang tertulis di bawah ini. Bapak ulangi, tugasnya adalah hafalkan potongan ayat yang menjelaskan tentang keutamaan dalam menuntut ilmu, yaitu surat Al-Mujaddalah ayat 11 beserta artinya. Setelah selesai, videokan hafalan kalian, kemudian kirimkan ke Bapak melalui WhatsApp. Jangan lupa
Sebutkan nama dan kelas. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.